wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isagiri MPD. Saya dosen tetap pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu bola tangan. Baik, di sini akan saya jelaskan terkait tentang RPS bola tangan yang saya ampu di mata kuliah pendidikan olahraga di semester 4. Yang pertama yaitu terkait deskripsi singkat untuk mata kuliah bola tangan, yaitu pada perkuliahan ini dibahas sejarah perkembangan dan organisasi bola tangan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Perkuliahan ini membahas tentang teknik dasar bola tangan, taktik, dan sinergi permainan bola tangan, beserta penerapan peraturan permainan dan pertandingannya. Dalam perkuliahan ini dibahas pula dikta dan metode pembelajaran dalam bola tangan. Bahan dan kajian materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada kajian bola tangan, yang kedua yaitu tentang teknik dasar bola tangan, yang ketiga yaitu terkait pola permainan bola tangan, dan yang keempat adalah rule of the games dalam bola tangan. Pustaka yang saya sematkan yaitu terkait tentang Asian Handball Federation, itu tahun 2016. Lalu juga ada Haris Ridwan, bola tangan permainan dan peraturannya, FKUK UPI, itu 2014. International Handball Federation yang berisi terkait tentang rule of the game, yaitu tahun 2025. Modul 1 terkait penataran pelatihan nasional bola tangan, tahun 2009. Modul 2 terkait penataran pelatihan nasional bola tangan, tahun 2009. Adapun pustaka pendukungnya itu dari Carlton Dwight Team Handball Step and Success. Lalu juga ada Roland BJ Handball and Complete Guide, dan juga ada Session Perfect Master dalam bola tangan. Di sini dosen pengampunya itu saya sendiri, Muhammad Isagiri MPD. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu terkait mempraktikkan materi teknik dasar bola tangan. Teknik dasar di sini yaitu mulai dari catching, passing, shooting, dribbling, dan lain-lain. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu terkait tentang materi pola permainan dalam bola tangan. Di situ ada nantinya ada pola penyerangan, pola pertahanan dalam bola tangan. Lalu yang capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah mempraktikkan dan materi rule of the games, yaitu peraturan permainan bola tangan, dan akan disisipkan yaitu tentang perwasitan di bola tangan. Dalam hal ini saya menyampaikan materi yaitu terkait tentang rule of the game, yaitu peraturan permainan bola tangan. Di sini dalam pertemuan ke-13 sampai dengan ke-15. Karena di peraturan permainan bola tangan sangat banyak materi yang akan dibahas. Di sini yaitu sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan peraturan dan perwasitan bola tangan. Yang pertama indikatornya adalah penerapan peraturan permainan bola tangan pada permainan yang sesungguhnya. Kriteria dan teknik penilaian dilihat dari sikap, penguasaan, dan keterampilan dalam melakukan rule of the game di bola tangan. Bentuk non-tesnya adalah penilaian dasar keaktifan saat diskusi. Di sini akan dilaksanakan yaitu luring dan daring. Luring secara tatap muka langsung dengan penjelasan materi dosen, presentasi, diskusi, tanya jawab, dan juga nantinya akan menggunakan aplikasi Edlink. Materi pembelajarannya yaitu saya sematkan di sini mulai dari International Handball Federation, dari Rule of the Game tahun 2025, dan juga Haris Ridwan bola tangan permainan dan peraturannya di 2014. Lalu untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah bola tangan ini, yaitu hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu skala nilai mulai dari A sampai dengan E. Lalu aspek yang
dinilai dalam penentuan nilai akhir di mata kuliah bola tangan, yaitu meliputi yang pertama tugas dan absensi itu bobotnya sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS itu sebesar 30%, yang dimana nanti tertulis. Lalu ujian akhir semester UAS itu bobotnya 50%, yang dimana nanti adalah praktik, yaitu membuat pertandingan bola tangan. Lalu syarat ketentuan lagi yaitu terkait tentang absensi. Di sini adalah toleransi waktu keterlambatan 15 menit, maksimal 3 kali absen tanpa keterangan. Berikutnya, website e-learning yang dapat digunakan di seluruh akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu siakat.umj.ac.id. Di dalamnya memiliki beberapa item, yaitu ada Edlink, ada SIM akademik, ada SIM akreditasi, dan lain-lain. Untuk membantu proses pembelajaran, dapat gunakan akses Edlink. Nah, di dalamnya memiliki beberapa item juga, itu terkait tentang proses pembelajaran yang digunakan oleh semua dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Contohnya di sini ada kelas saya yaitu bola tangan. Di sini sudah jelas ada sesi-sesi pertemuan sampai dengan 16 pertemuan. Di dalamnya dapat diakses kolom diskusi, bisa diakses oleh mahasiswa untuk diskusi, lalu juga tugas-tugas, materi ajar, live conference melalui Zoom meeting atau lainnya, dan juga bisa langsung ujian CBT. Berikut video pembelajaran saya di mata kuliah bola tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bertemu kembali ya di mata kuliah bola tangan untuk kelas AO. Boleh. Jadi hari ini kita melanjutkan pembahasan terkait bola tangan, terutama di peraturan pertandingan. Oke. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, menanggapi lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di masjid. Baik, teman-teman mahasiswa semua, jadi untuk hari ini kita akan masuk sub materi baru, yaitu peraturan pertandingan di bola tangan. Sebelumnya kita sudah membahas terkait teknik dasarnya, pola permainannya, dan berbagai hal terkait tentang bola tangan. Namun di pertemuan ke-13 ini kita masuk ke sistem pertandingannya. Yang dimana permainan bola tangan ini sudah masuk dalam kejuaraan hingga ke Olimpiade. Jadi kita harus tahu apa sedikit banyaknya terkait tentang pertandingan bola tangan. Oke. Sebelum memulai materi kita di siang hari ini, keluarga HP-nya dua akses semua. Oke. Seperti biasa kita absensi ya. Absensi kita melalui link. Semua silakan di laptop untuk absensi. Silakan. Sudah semua? Sudah. Nanti hasilnya silakan dilihat di settingan. Ada yang izin, ada yang tidak masuk. Baik, teman-teman mahasiswa semua, terkait bola tangan, ya, karena kita ini membahas untuk peraturan pertandingan. Sebelumnya kita coba flashback dulu, terkait tentang teknik dasar bola tangan. Karena di peraturan
permainan bola tangan ini erat hubungannya dengan teknik dasar. Teknik dasar. Bola tangan sendiri, ada yang tahu kombinasi antara apa? Ada yang tahu? Tidak? Futsal dan basket, oke betul. Jadi di sini kombinasinya adalah futsal dan basket. Seperti yang sudah dibahas juga, terkait lapangannya seperti futsal, garis lapangannya seperti futsal. Namun beberapa hal terkait peraturan pertandingannya kombinasi futsal dan basket. Balik lagi ke teknik dasar bola tangan apa aja? Passing, oke. Lalu dribbling, oke. Shooting, oke. Ada lagi? Blocking, betul. Satu lagi. Setelah passing dia apa? Tangkap. Nah, jadi catching itu sendiri salah satu masuk dalam teknik dasar bola tangan. Oke, baik. Jadi di sini untuk peraturan permainan bola tangan itu sendiri, untuk waktu pertandingannya, ya, untuk waktu pertandingannya, kalau di futsal ada yang tahu berapa biasanya? 20 menit. 20 menit, oke, baik. Jadi di sini ada beberapa kategori. Jadi ada beberapa kategori yang dimana yang pertama itu adalah usia 16 ke bawah atau usia grassroots, gitu ya. Usia grassroots itu ya kalau kita ibaratkan usia SD, SMP, SMA sudah masuk ke youth junior. Jadi kalau di bola tangan itu ada 30 menit. 30 menit itu untuk yang senior. Sedangkan yang untuk yang junior itu adalah 20 menit sampai 25 menit. Nah, kalau di futsal ataupun di basket itu waktunya semi bersih atau bersih? Biasanya basket tidak bersih ya. Oke, kalau di bola tangan ini sendiri itu adanya kita semi bersih, yang dimana boleh diberhentikan waktunya jika ada insiden, jika ada wasit memberi clue berhenti ya berhenti. Tapi pada saat out dan seterusnya itu tetap berjalan. Nah, ini untuk waktu pertandingannya. Sama seperti futsal ada extra time, babak tambahan jika skornya imbang atau seri. Tuh. Lalu ada lagi setelah seri jika masih seri lagi, itu ada namanya penalti. Betul. Penalti dalam bola tangan bisa disebut yang 7 meter, 7 meter, ya 7 meter. Itu ada titik-titiknya, yang dimana sudah kita bahas sebelumnya di skema lapangan. Nah, ini untuk waktu pertandingannya. Lalu di bola tangan sendiri seperti time out itu juga dibutuhkan ataupun diberi. Basket ada time outnya. Futsal ada time outnya? Ada. Nah, tapi uniknya di bola tangan ini, teman-teman semua, time out itu hanya diberi jatah 3 kali. Gitu ya. Time out pertama itu hanya boleh dipakai di babak pertama. Time out yang kedua bisa dipakai di babak pertama dan juga bisa dipakai di babak kedua. Oke. Time out yang ketiga, nah ini khusus son. Time out yang ketiga nih hanya boleh dipakai di babak terakhir ataupun babak ketiga. Di babak tambahan ada time out nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Babak tambahan tidak ada time out karena babak tambahan hanya diberi waktu 5 sampai 10 menit. Jadi tidak ada time out. Ini digunakan pada saat tim biasanya minta untuk istirahat. Dan time out sendiri waktunya hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Kalau di basket berapa menit? 1 menit juga ya. Oke. Futsal berapa? 1 menit juga ya. 1 menit juga. Sama nih untuk waktu time out-nya, gitu ya. Ada waktu time out-nya. Nah ini ada lagi time out diwajibkan ketika 1. Perundingan
antar para wasit, karena wasitnya 2 di dalam lapangan. Itu sama seperti futsal, itu sama, itu 2. Lalu tanda peluit oleh pencatat waktu. Yang sebelumnya kita juga sudah bahas terkait scoresheet, ya, mencatat waktu. Lalu ada lagi di hukuman ataupun pelanggaran tertentu tentunya ya. Lalu time out yang diminta oleh tim. Nah, itu yang time out boleh dipakai. Ini satu terkait tentang time out. Nah, ini ada yang kenal? Belum ada, katanya juga memang baru tahun 2007 masuk ke Indonesia. Tetapi di kurikulum besar ataupun di kurikulum induk sekolah, bola tangan sudah masuk dalam kurikulum. Bola tangan sudah masuk dalam kurikulum, yang dimana di situ terdiri dari bola besar. Nah, bola besar itu ada tadi apa? Basket, terus tadi futsal, terus ada lagi sepak bola, bola voli, terus yang biasanya di ini polo air, itu salah satunya. Salah satunya lagi bola tangan. Makanya kita bahas tentang peraturan, karena nanti kalian di sekolah ya, lulusan ini adalah lulusan untuk mencetak tenaga pendidik di sekolah, harus tahu minimal standar peraturan pertandingan. Ini adalah 7 pemain ataupun 14 pemain satu tim pertama di Indonesia. Jadi ini adalah timnas pertama bola tangan. Timnas pertama bola tangan. Nah, masuk ke peraturan pemain. Jadi pemainnya pun ada aturannya. Jadi ya, ada aturannya. Yang pemain futsal siapa? Pemain futsal? Nah, aturan pemainnya futsal boleh pakai baju sembarangan atau sama satu tim? Harus sama. Pun di bola tangan juga sama. Harus sama dalam satu tim, tidak boleh beda. Yang beda hanya kiper, betul. Yang beda hanyalah kiper. Sisanya harus sama dan memiliki nomor punggung. Itu adalah salah satu aturan untuk si pemain. Ada lagi di bola tangan minimal pemain dalam satu tim yang masuk ke lapangan. Kalau futsal berapa? 5 baru boleh dimulai. Walaupun di bola tangan juga sama, pemainnya adalah 7. Minimal ada 5 pemain di lapangan, itu boleh dipertandingkan, boleh mulai pertandingannya gitu ya. Itu boleh minimal pemain. Tapi kalau maksimal pemain satu tim boleh bawa berapa saja. Tetapi ingat, masuk ke dalam daftar pemain itu hanya 7. Tambah cadangannya 7 lagi, jadi 14. Masuk ke dalam daftar nama pemain itu ada 14 pemain. Sisanya itu nanti di bench pemain ataupun di bench penonton gitu ya. Tapi kalau satu tim boleh membawa banyak pemain. Nah, dari sini siapa yang mau coba gambarkan lapangan bola tangan? Coba gambarkan lapangan bola tangan supaya kita tahu di mana posisi. Besar saja. Nah, Oke, terima kasih Sadam. Ini kasih close dulu. Ini adalah lapangan dasar bola tangan. Sama seperti lapangan dasar futsal. Ukurannya berapa? Kalau futsal di sini di lebar panjang adalah 40 meter ya. Lebar 20 meter. Itu sama. Nah, sama. Lalu aksesoris tambahannya untuk bola tangan adalah, ingat, ada garis putus-putus. Oke, good. Garis putus-putusnya. Inilah garis putus-putusnya di sini. Fungsinya untuk apa? Melakukan? Oke, melakukan betul. Jadi di sini ada garis putus-putus.
putus. Garis putus-putus ini biasanya digunakan untuk free throw, dan nama garis putus-putusnya maksudnya kita nanti garis putus-putus dan tidak mungkin. Garis ini ada 7 meter, ada 6 meter, 7 meter, dan ini 9 meter. Atau bahasa yang biasa dipakai di pertandingan adalah 9 meter. Nah, lalu di sini ada gawang. Gawangnya pun sama seperti futsal. Oke. Nah, ini adalah lapangan dasar di bola tangan. Masuk ke materi selanjutnya itu terkait tentang pergantian pemain. Di bola tangan juga sama adanya pergantian pemain. Nah, di sini sama seperti futsal, sama seperti basket, dalam hal pergantian pemain, waktu itu tidak harus berhenti. Jadi waktu tetap terus berjalan, dan tambahannya seperti yang dilihat itu ya di PowerPoint-nya. Itu di sini adalah untuk pergantian pemain. Nah, jadi pemainnya masuk di sini, keluar pun di sini. Jadi tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan. Di situ aturan main sederhana, tapi kalau tidak tahu bisa masuk dari sini, bisa keluar dari sini. Nah, itu bisa jadi foul atau pelanggaran. Nah, itu jadi sini garis pergantian pemain. Perlengkapan pemain tadi juga terkait tentang seragam, ya, kostum atau jersey, dan kalau dilihat di situ nomor punggung yang bisa dipakai adalah 1 sampai 99. Tapi kalau memakai 105, 110 boleh atau tidak? Nggak boleh, karena aturannya 1 sampai 99. Kenapa? Untuk pencetak skornya nantinya, gitu ya, pencetak skornya, dan wajib harus ada nomor punggung. Nah, ini salah satu contoh yang boleh dipakai dalam hal bola tangan. Contoh si Farok misalnya mau pakai hijab di bola tangan boleh atau tidak? Diperbolehkan, tapi gitu ya, tidak yang mengganggu pergerakan, tidak yang mengganggu lawan. Ya kan sekarang sudah ada apa? Kalau hijab sport ya. Nah, hijab sport, nah sekarang sudah ada gitu ya. Atau yang laki-laki pelindung kepala gitu ya. Itu nih salah satu contohnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jangan juga menggunakan dalam kendaraan bermotor. Nah, itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi harus khusus. Itu tidak boleh. Dan masih banyak lagi gitu ya. Ini salah satu contohnya saja. Insiden dalam lapangan. Aturan-aturannya nih, mulai kita masuk. Di sini aturan tadi ada 2 minutes, lalu ada kartu merah, ada kartu kuning. Kartu kuning diberikan maksimal berapa? 3 kali, betul. Kartu kuning yang ketiga masuk dalam kategori 2 minute suspension. Oke, ya 2 minute suspension. 2 minute suspension maksimal berapa kali? 2 kali. Yang ketiga langsung kartu merah. Nah, jadi ada beberapa kategori yang harus kita pahami gitu ya. Karena hal-hal itu nantinya sampai dengan puncaknya adalah si pemain tidak boleh bermain dalam bola tangan. Nah, insiden-insidennya itu salah satunya jika contoh bawah bisa dilihat bahwa ini kategorinya sudah masuk kartu kuning atau 2 minute suspension. 2 minute kenapa? Ada yang jawab? Kenapa? Kenapa langsung 2 minute ya kartu kuning dulu?
sedikit Pak. Ya. Peluang cederanya lebih besar Pak. Kenapa? Peluang cederanya besar. Peluang cederanya besar, ya betul. Peluang cederanya di dalam bola tangan itu sangat besar, apalagi ini bisa kita lihat ya di sini. Iya. Tangannya arah ke bagian rawan ataupun bagian muka yang dimana dengan sengaja. Nah itu bisa minimal 2 menit atau langsung merah dikeluarkan secara tidak langsung seperti itu. Nah jadi banyak hal yang harus diperhatikan di dalam bola tangan karena bola tangan ini sendiri adalah full body contact. Ini full body contact. Jadi dimana basket pun mungkin sama ya. Tidar ini selaku penggiat basket sama ya tidar ya. Full body contact. Futsal sama juga full body contact. Jadi aturan-aturan mainnya itu harus jelas dan kita harus mengerti yang dimana peraturan pertandingan itu sendiri dibuat untuk melindungi ataupun memprotektif si atlet tersebut supaya apa tadi bola tangan sangat rawan cedera. Apalagi kalian nanti di sekolah mengajarkan bola tangan, apalagi sekolah dasar yang dimana motoriknya masih berkembang sangat pesat gitu ya. Lalu juga dimainkannya juga sangat eksplosif gitu. Jadi bola tangan itu sendiri rawan sekali cedera. Jadi harus diperhitungkan untuk perlakuannya. Nah, di bola tangan itu ada kekhasan ataupun penjaga gawang. Nih contohnya di sini penjaga gawang. Ini adalah garis apa? 7 meter betul. Ini adalah daerah kekuasaan penjaga gawang. Ini boleh masuk tidak pemain lawan? Tidak. Tidak. Jika megang bola, betul. Jika memegang bola. Jika tidak memegang bola, boleh? Boleh. Nah, itulah khasnya penjaga gawang. Dia sangat diprotektif gitu ya, sangat diprotektif untuk supaya tidak terlalu insentif terhadap bola terhadap lawan. Oke, sampai di sini nanti materi bisa kalian cek ya, bisa kalian cek di @linknya masing-masing ya. Saya sudah sematkan di @linknya untuk materi hari ini terkait peraturan pertandingan. Walaupun kulit luarnya masih kita bahas sedikit ya. Ada di dalam @link ini sendiri. Jadi kalian nanti bisa akses, bisa download dan juga bisa mempelajari. Ada video-videonya juga. Oke? Mungkin sekian untuk pertemuan kita hari ini terkait peraturan pertandingan ataupun peraturan bola tangan yang dimana di RPS saya sendiri peraturan pertandingan 3 pertemuan 13, 14, dan 15 karena banyak hal yang harus kita bahas karena setiap pertemuan pasti memiliki keterbatasan waktu. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman mahasiswa untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan supaya kita bisa menjalankan perkuliahan dan juga kegiatan lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.